Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem otomasi. Di silabus dikatakan kita akan mahasiswa harus paham tentang sistem kontrol, sistem otomasi, maksudnya sistem kontrol digital, pengolah sinyalnya, juga aktuatornya dan sensornya, motor. Oke, tapi karena waktu ya, saya juga tidak sempat mempersiapkan materi untuk semua, banyak sekali itu, sangat sensor pun macamnya banyak sekali. Device pengolah sinyal juga banyak, dan aktuator pun banyak, motor, macam-macam motor juga banyak. Oleh karena itu, mari kita kuliah untuk sistem otomasi saja. Ini semacam overview, jadi kuliah ini juga mencakup aktuator, juga mencakup sensor, jadi kalian akan paham tentang secara umum. Dan perlu saya sampaikan bahwa materi ini sebetulnya adalah materi dari lab saya yang lama, ketika masih kuliah HS1. Jadi saya tidak menghilangkan labelnya karena memang itu hak ciptanya beliau, guru saya dulu, dan masih ada nama labnya dan masih ada nama institusinya. Tapi tidak masalah, yang penting ilmunya kita dapat. Dan saya pikir slide itu juga untuk anak-anak D3 instrumentasi dan kontrol di institusi saya dulu masa kuliah S1 juga ada di sana. Dan materi ini kebetulan juga saya salah satu tim yang membuatnya. Mari kita mulai pembahasan tentang ini adalah hierarki sistem otomasi. Ada beberapa tahapan, ada beberapa level. Untuk yang level di atas ini adalah level-level perusahaan ya. Sudah monitoring tapi levelnya database. Lalu ini plan, ini levelnya pabrik. Jadi ada semacam control system untuk pabrik. Nah, yang akan kita pikirkan adalah tentang yang level ini, yaitu PLC, digital controller untuk field. Jadi itu mungkin lingkupnya cukup spesifik. Di sini ada sensor, ada aktuator dan motor. Ini langsung ke peralatan. Kalau plant control system ini mungkin juga ada sisi manajemennya ya, misalnya pelaporan, flow keuangan, macam-macam. Itu di plant control systemnya. Tapi di field control system ini langsung bersentuhan dengan alat. Oke, ini fokus kita. Prinsip sistem instrumentasi berkomputer atau, nah ini untuk kasus analog. Untuk kasus analog ada beberapa tahapan. Nih, ini dari sisi sensor ya, sensor, pressure, flow, temperatur. Mereka mengukur tekanan, mengukur flow rate atau debit dan suhu macam-macam. Dia ambil datanya itu, sensornya itu, lalu dia kirim ke controller ini. Nah, untuk sampai ke controller ada beberapa proses yang harus dilalui. Di antaranya adalah sistem pengondisi sinyal. Nah, sistem pengondisi sinyal adalah ini contohnya. Jadi kalau dari sensor biasanya range voltase atau range ampernya sangat kecil, bisa 0,01 volt atau mungkin 0,0002 volt dan macam-macam. Nah, di amplifier ini fungsinya dia mengamplify, jadi memperbesar supaya bisa dibaca oleh digital controller. Nah, di samping itu, nah ini range-nya sangat kecil, dia juga perlu filter. Nah, filter ini untuk apa sebetulnya? Filter ini karena di lapangan banyak sekali gangguan sinyal atau noise. Jadi makanya kemarin kita belajar tentang high pass filter, low pass filter dan macam-macam. Filternya untuk menyaring noise itu atau gangguan-gangguan dari sinyal dari lapangan tersebut. Selanjutnya, sinyal itu dikirim. Misalnya ini contoh aja ya, 4-20 mA ini supaya sinyalnya bisa dibaca, range-nya harus gini. Maka sistem pengondisi sinyal di sini fungsinya ya segitu. Dari sensor yang sangat kecil di amplify. Nah, karena sensor mungkin range-nya itu hanya kecil sekali, sehingga untuk dibaca digital controller nggak bisa. Maka dia harus bisa
range-nya itu harus di amplify atau apa ya, dibesarkan, dikali lipatkan supaya bisa dibaca oleh digital controller jika ada filter. Oke, kita kembali ke sini. Nah, inilah. Nah, nanti ada proses sampling, proses analog to digital converter. Jadi sinyal analognya. Nah, di sini kan tadi kita sudah bicara juga tentang analog. Jadi dari sinyal analog diubah menjadi sinyal digital supaya bisa dibaca oleh komputer. Selanjutnya, di komputer ini akan memproses apa logiknya, apa sistem, apa algoritma kontrolnya di dalam. Nah, pokoknya di situ diproses. Nah, setelah ini semacam otak, digital controller itu semacam otak, dia berfungsi berpikir jika menerima sinyal kayak gini dia harus berbuat seperti apa. Itu sudah semacam ada algoritmanya atau apa ya? Ada, dia sudah bisa semacam berpikir, tapi kita yang memprogram digital controller itu. Selanjutnya, setelah dia kan dapat input feedback dari sensor. Nah, dia perlu berbuat apa? Dia memberi semacam sinyal komando. Sinyal komando untuk aktuator bergerak. Nah, makanya di sini sinyalnya masih digital. Masih bentuk digital. Entah digitalnya seperti apa, entah oktal atau apa. Nah, itu tergantung spesifikasi digital controllernya ya, dia berapa bit. Nah, setelah itu dia mengirim sinyal ke digital to analog converter. Jadi dari digital dikembalikan ke analog. Nah, dikembalikan ke analog, ada semacam pengondisi sinyalnya juga supaya bisa sampai ke aktuator. Nah, ini mungkin ya ada beberapa sinyal yang perlu di amplify atau di ini 4 sampai 20 mA itu standarnya digital controller. Tapi aktuator bisa jadi punya spesifikasi sinyal sendiri. Maka di situ mungkin ada pengondisi sinyal lagi. Jadi pengondisi sinyal ini hanya semacam dari kecil ke besar, besar ke kecil atau semacamnya, atau mungkin dia hanya memfilter dari yang banyak gangguannya menjadi sedikit gangguannya, seperti itu. Noise. Nah, lalu dari digital controller dia memberi komando ke aktuator, misalnya control valve, misalnya ada pipa, dia menyuruh untuk menutup misalnya. Nah, ini kerjaannya. Nah, di sini ada sensor misalnya. Sensor akan mengirim ke controller, controller akan mengirim ke control valve. Nah, misalnya pressernya terlalu tinggi, ini harus ditutup misalnya, atau mungkin harus dibuka. Nah, itu tergantung skema atau skenario kontrol yang ingin diterapkan. Selanjutnya, prinsip sistem instrumentasi berkomputer digital. Nah, tadi kita cerita tentang analog. Sekarang kita bercerita tentang digital. Untuk digital, sensor berkelakuan agak berbeda dengan yang tadi. Tadi kan kita bicara ada temperatur, ada pressure, ada flow rate. Nah, ini agak berbeda. Sensornya hanya memberikan semacam sinyal low atau high. Maksudnya apa? Jadi sensornya, contohnya apa ya sensornya? Nah, contohnya itu sensor ketinggian. Jadi misalnya kita memasang sensor di ketinggian 1 meter di suatu tangki. Misalnya tinggi air sampai 1 meter, maka sensor itu menyala. Misalnya belum 1 meter, maka sensor itu mati. Maka ini disebut sensor untuk sinyal digital. Maka sensor ini bisa jadi di sini low high-nya itu bisa macam-macam ya. Tergantung spesifikasi sensor. Bisa jadi 5 volt, bisa jadi 10 volt, bisa jadi ratusan volt, bisa jadi. Nah, maka disinilah ada semacam sinyal pengondisi sinyal. Kalau untuk digital, dia simpel aja, dia pakai relay. Dia semacam interposing relay. Jadi dia jadi semacam kalau kita tahu transistor kan, kita sudah belajar transistor, ada semacam base gitu kan ya. Base ini sinyalnya cuma current-nya sangat kecil, 0, berapa 0 milisecond. Nah, tapi outputnya di sini sinyalnya bisa 1 ampere misalnya.
atau 0,1 ampere. Sedangkan di sini mungkin 10 miliampere atau maksudnya ya mungkin 10 miliampere misalnya. Ini di sini di base ini. Nah, ini punya power supply sendiri. Di sebelah sini ada power supply sendiri. Prinsip kerja relay hampir sama dengan sistem transistor ketika berfungsi sebagai switch ya. Jadi dia dari sensor ini sinyalnya mungkin dia misalnya berapa ya? 0 sampai 5 volt. Nah, supaya bisa dibaca di digital controller, dia harus dikonvert menjadi 0 atau 24 volt. Ya tadi 0 bukan sampai ya, 0 atau 5 volt. High-nya 5 volt, low-nya 0. Nah, maka dia perlu diubah, maka di sini ada semacam relay. Nah, lalu sinyalnya dikirim ke digital input di digital controllernya, terus diproses sama digital controllernya. Nah, ini sinyal digital ya, high and low. Maka dia membuat desisi, membuat suatu keputusan. Keputusannya untuk aktuator, dia harus berbuat apa aktuatornya ini. Aktuator pun berkelakuan on off juga bisa jadi, atau mungkin tergantung kondisi dan situasi ya. Tapi karena asumsinya misalnya sistem kontrolnya itu murni digital, maka aktuatornya on off. Misalnya pompanya on atau off. Nah, di sini ulah fungsi interposing relay. Di sini sinyalnya dari controller 0 atau 24 volt DC. Nah, bisa jadi misalnya aktuatornya pompa, dia perlu 0 sampai 220 volt, misalnya satu fasa ya, satu fasa. Maka perlu ada interposing relay. Jadi interposing relay ini semacam dia meneruskan komando, tapi bentuk sinyalnya itu berbeda. Jadi dari sini dia sinyalnya DC, di sini sudah AC. Nah, itulah fungsi dari relay. Di sini pengondisi sinyalnya adalah relay. Nah, ini masih sama relay yang tadi ya, level switch dan control valve. Nah, ini contoh situasi di control room. Selanjutnya komponen pengolah sinyal. Tadi kita sudah tahu sensor. Sensor ini elemen yang dipakai untuk mengukur besaran fisis, dan transducer mengubah sinyal hasil pengukuran menjadi bentuk sinyal standar elektrik ataupun sinyal noise elektrik. Ya, ini fungsi dari sensor plus transducer. Nah, ini salah satunya adalah Wheatstone bridge ya. Yang ini maksud transducer karena dia bisa mengamplify juga. Lalu ini transmitter, ini pengondisi sinyal. Nah, ini untuk mengubah sinyal menjadi sinyal standar instrumentasi untuk yang tadi kita sudah sampaikan sebelumnya. Lalu komponen pengolah sinyal. Komponen pengolah sinyal ada modul input output menjadi sinyal digital hingga dapat diproses pada komputer. Ada analog digital converter, yang tadi sudah disampaikan. Ada digital controller, nah ini otaknya dari sistem kontrol atau sistem digital. Nah, ini ada ISA. ISA ini sebetulnya standar untuk perminyakan atau standar sinyal untuk sistem kontrol. Kalau misalnya nanti ada salah satu dari kalian mungkin berminat ke sisi instrumentasi, karena sebetulnya instrumentasi itu tidak hanya digarap oleh orang-orang elektro ya, tapi orang mesin pun bisa masuk ke sana. Ini sinyal standarnya. Ada kalau pneumatik biasanya 3 sampai 15 PSIG. Lalu elektronik miliampere DC. Lalu untuk diskrit 024 VDC atau 0110 VAC. Lalu sinyal non standar banyak ya. Pulsa misalnya. Ini pulsa biasanya untuk kecepatan biasanya, atau flow meter semacam itu. Digital data semacamnya. Ini yang bisa terukur, ada temperatur, pressure atau tekanan, flow, level,
ketinggian, lalu density dan macam-macam. Ini contoh di perminyakan aja. Perangkat pengolah sinyal sensor transducer ini biar lebih nampak, ini gambarnya. Jadi intinya besaran fisis menjadi sinyal. Ini contoh untuk load cell. Jadi 0 sampai 100% ini range-nya ya, range pengukuran dari sensor load cell. Lalu ada semacam diafragma di sana. Lalu diafragma ini sensor yang bisa menghasilkan listrik sangat kecil, dan sehingga perlu Wheatstone bridge untuk mengamplify-nya sedikit untuk mendeteksinya perbedaan. Misalnya ada semacam perbedaan tegangan macam-macam. Wheatstone bridge ini ada supply-nya, supply tegangan DC. Keluarnya pun masih sangat kecil sebetulnya, 10 sampai 100 mV. Maka dia transfer ke transmitter. Dari transmitter tadi, nah nanti dia akan ada semacam transmitter ini sebetulnya adalah semacam pengondisi sinyal, supaya ketika sampai sistem kontrol dia bisa ketika sampai sistem kontrol dia bisa standar sinyalnya. Selanjutnya ini adalah pemilihan sensor. Dengan sensor kita harus tahu beberapa hal, diantaranya range, akurasi dari sensor itu dan biayanya. Bisa dilihat di sini ada sensor pressure, banyak sekali variasinya. Ini adalah untuk temperatur juga banyak variasinya ya. Anda bisa lihat spesifikasi tergantung keperluan, jadi perlu diidentifikasi keperluannya untuk apa saja. Ini perangkat pengolah sinyal. Modul input ADC. Ini analog to digital converter. Ini analog menjadi sinyal digital. Ini modul outputnya. Jadi ini sinyal dari sistem kontrol. Sistem kontrol apa bentuknya digital? Maka ini digital to analog to converter. Ada semacam pengondisi sinyal juga supaya sesuai dengan spesifikasi alat. Jadi di sini juga ada amplifier. Nah, inilah aktuator di sini. Ini contoh aktuator ya, aktuator. Jadi prosesnya tidak serta-merta dari sistem kontrol 4 sampai 20 mA. Lalu ada semacam power amplifier diubah menjadi bentuk bar atau bentuk tekanan. Lalu nanti akan menggerakkan cutoff valve-nya, buka nutup gitu. Jadi buka nutup valve di suatu pipa yang bisa dipersenkan 0 sampai 100% misalnya. Ini adalah contoh aktuator. Ada valve ini untuk tutup buka suatu jalur pipa. Ada beberapa contoh valve juga, relief valve ini untuk emergency, ini untuk kontrol regulating valve. Lalu ada motor pump, ada juga motor dan pump ya. Ada yang pompa, ada yang motor ada yang AC, ada yang DC. Aktuator pun sebetulnya banyak macamnya. Ada tergantung keperluan ya, ada yang fungsinya memang buka tutup. Ini untuk kasus BBM. Ngawali sela-sela sumbat. Maka ini juga dipertimbangkan drop pressure-nya macam-macam ya. Kalau gate ini hanya untuk buka tutup aja, bukan untuk posisi setengah. Kalau posisi setengah nanti dia akan jadi rusak. Jadi dia harus buka full atau nutup full. Misalnya dibuka setengah, ada kejadian di lapangan jadinya bengkok. Ada memang yang dibuat semacam klub ini memang dia dibuat untuk kontrol flow. Oke. Kalau yang ball plug ini memang bisa dibuka setengah tapi memang tidak terlalu mengontrol flow.
Nah, ada macam-macamnya tergantung keperluan dari lapangan.